Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmata ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fafat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kullu mukallafin fa haqiq wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kadza yaqubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanut taba' ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun ta'waya alaihi musholatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhu mujibrilu mikailu israfilu izrailu mungkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwanuh tada arba'atum min kutubin tafsiluha tauratu musa bil huda tanziluha zaburu dawuda wa injilun ala isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanu nabi yaumin akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alal mukallafin min wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamina rahmatun fa fuddila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdu manafin yantasib wa ummuhu aminatu zuhriyah murdi'atuhu halimatu sa'diyah mauliduhu bi makkah tal aminah wafatuhu bi thaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz-dzukuri tufamu qasim wa abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bi dzaini dza yulaqabu atahu ibrahimu min surayyah fa ummuhu mariyatul qibtiyah wa yuru ibrahimu min khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'um minal inasi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yuzkaru fatimatu zahra'u ba'luha ali wabnahu masibtani fadluhum jali fa zainabun wa ba'daha ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah antis in niswatin wa fatul mustafa khuyirna fakhtarnan nabiyil muqtafa aisyatun wa hafsatun wa saudah sofiyatun maimunatun wa ramlah hindun wa zainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummatun murdiyah hamzatu ammuhu wa abusun kada ammatuhu sofiyatun datuhtida wa qabla hijratin nabiyil isra mimakatin lailan likutis yutyura wa bada isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabbakallama min ghairi kaifin wan khisarin wafturat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa balaghal ummata bil isra'i
wa fardhi khamsatin bi lam tirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nadhimu tilka ahmadul marzuqi mayantami li sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtudi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal abyatuha mayyiz bi adil jumali tarikhu hali hayyun wurin jumali samaituha aqidatal awami mi wajibin fid dini bitamami. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin sallallahu alaihi wasallam ta'lim kula napa apa Bapak pulpen kula manai kedik-kedik nyicil gitu ya. Halaman terakhir niku wonten tanda-tanda nek utawi kula ngomong utawi itu berarti mim di atas. Itu di halaman terakhir wonten. Mim di atas. Nek kula ngomong khobar berarti kho di atas. Nek kula ngomong napa main di bawah itu. Pak Terakhir. Pak Kim Pak. Nah, itu prakteknya. Nek mboten dereng apal langsung tulis wae utawi iku mau bahasa Indonesia dulu, Latin atau Arab monggo. Yang penting dicatat insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama dulu. Di sini kok iso ru'atine sithik-sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani. Abda'u ngawiti ingsun. Aku mulai. Saya memulai. Ngawiti ingsun. Sampeyan tulis artinya terserah basa Madura, basa Indonesia, basa Jawa, basa Inggris terserah. Nanti sambil bertahap latihan nek wonten ngomong utawi berarti mim di atas. Itu fungsine lambang itu adalah fungsi rumus di belakang itu adalah untuk biar enggak bek catatannya dan singkat utawi. Kok sampean di rumah pelajari sithik-sithik. Abda'u ngawiti ingsun, aku memulai bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Aku memulai dengan menyebut nama Allah. Jadi aku mulai nulis ngarang iki bait kitab syair ini dengan menyebut nama Allah. War-Rahmani dan War-Rahmani lan dengan atau kelawan nyebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu moho kasih sayang ing dalam dunia lan akhirat. Jadi Ar-Rahman ini wujud Allah. Sifat Allah, asma Allah yang welas kasih di dunia dan akhirat. Berarti Rahman ini milik semua, tidak hanya milik orang yang beriman saja. Di kewan, wong Islam, yang ndak Islam semua dapat Rahmane Allah. Nah, sampai nek pengen nyatet catatan-catatan lebih monggo ndak apa-apa. Tulisannya tunggu dine ngisore dicatat yang penting menurut masing-masing menurut pentingnya beda-beda. Aku memulai dengan menyebut nama Allah War-Rahmani dan Allah yang Maha Pengasih bagi semua dunia lan akhirat. Itu tafsirnya begitu. Terserah jangan sampean carti yang Maha Pengasih. Loh nek gak apa-apa terlanjur. Artine gandul iku arti itu gandul. Gak apa-apa Mas, sementara ngono gak apa. Sementing engko bisa jadi cerita nanti suatu saat nek wis iso maca. Wah, aku biyen ngene gak apa-apa. Munggah. Lho gak apa-apa, tol berarti sampean. Nah, nek kenapa itu direnggangi, tak tukokno sing renggang karena di bawahnya ini untuk mestinya kayak gini. Nah, kayak gini. Mestinya kayak gini, tak contoh nih. Tapi aku datar. Nah, nek gurung iso pegon nulis Latin nggak apa-apa sementara. Nah, kayak mau utawi nggak usah ditulis utawi, engko dikai tanda mim di atas. Iku khobar. Belum ada kan ya. Bismillah. Misalnya abda'u miwiti sopo ingsun. Sopo berarti sopo di belakang apa? Tandanya apa sopo? Pengarang. Mboten niki tandane. Oh, tandanya Sopo itu fa ambek alif fa tuwa.
Jadi ketika abda'u berarti fa'il subjeknya aku. Fa. Sopo Nah. ndi, Mas? Di sebelah mana? ya. Tinggi ya, Mas. Siapa ini? Iya siapa? Ini Siapa? rumuse jeneng iki artine, maknane artine Indonesia nih. Wis dikai tulis ini. Nah, berarti di atasnya abda'u iku ditulisi di atasnya ono fa. Fa dawa. Sopo aku. Maksudnya aku penulis. Pak Dawo. Engko iku enggak apa-apa engko. Engko tak rekam engko sampean tulisi maneh. Abda'u ngiwit mawiti atau memulai sopo ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Nah, kelawan kok digoleki kelawan niku apa? Jadi nek sampean wis biasa renggang itu enggak kebeen nanti. Nulisnya singkat. Sambil mengetahui oh iki subjek, iki predikat, iki objek gitu. Nah, itu nanti enggak usah sementing tulis iku dulu. Nanti suatu saat nek wis wayahe belajar. Ini pensil iki. Aduh, pengadaan mana iki? Abda'u ngawiti ingsun ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Kelawan iku mim tok biasane. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman war-Rahmani dan kelawan nyebut Ar-Rahman. Rahman tadi penjelasan. Wa birrahimi dan kelawan nyebut asma Ar-Rahim, jeneng Ar-Rahim. Jadi saya memulai menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, tafsirnya begitu. Wa birrahimi, nah, bedone Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu. Ar-Rahimi itu adalah artinya Maha Pengasih yang dalam yang dalam akhirat saja. Ar-Rahim itu belas kasih Allah hanya diperuntukkan bagi yang mukmin di akhirat saja. Daimil ihsani Kang itu biasanya di atas dikasih nun. Kang itu yang. Daimi. Wa birrahimi daimil ihsani dadi siji. Daimil ihsani kang langgeng oleh ngekei api. Gawe kebagusan. Jadi yang langgeng Yang sifat yang lama, bagusnya. yang abadi. Yang abadi sifat kebaikannya. Nah, nek pengen engko didelok catatan belakang itu. Nah, kapan-kapan sementara ditulis saisone enggak apa-apa. Mbok miring, mbok piye terserah, penting paham. Jadi ini pengarang ini memulai dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang belas kasihnya tadi daimil ihsani yang langgeng. Kebaikannya Allah itu langgeng. Bukan apa jenenge, kok nek wis iki ngamuk enggak, Allah itu langgeng. Kebaikannya langgeng. Terus yang kedua, engko tak rekam tak share mana. Yang abadi kebaikannya. Welas kasih itu abadi Allah. Falhamdu mongko utawi. Nah, utawi praktekno. Mongko utawi gak usah ditulis utawi mim di atas. Seret. Utawi. Tandanya itu mesti di atasnya. Tapi ada beberapa tanda yang di bawah nanti engko. Falhamdu mongko utawi. Sampeyan tulis mongko utawi sih gak apa-apa kok. Itu hanya untuk mempersingkat. Falhamdu mongko utawi sekabehing puji. Maka segala puji, maksudnya. Nah, di tafsir umum termasuk tafsir Jalalain, alhamdu itu sekabehing puji. Kan ini singular, ini kata benda satu. Kenapa kok diartikan sekabehing puji? Karena kenapa ada sekabehing puji? Nah, maka ahli tafsir menurut sahabat sampai ke ulama, pujian itu ada 4. Makanya sekabehing pujiku segala bentuk pujian. Lillahi iku keduwe Allah, itu milik Allah. Puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah. Tapi ini artinya ini gak ngono. Falhamdu mongko utawi sekabehing puji, segala puji. Wis dicatat. Nah, puji itu ada, pujian itu ada 4. Allah kepada beliau, Allah sendiri, Allah kepada makhluknya, makhluk kepada Allah, makhluk kepada sesama makhluk. Allah muji Allah, ya Allah memang muji. Ini sifat leluhurnya Allah. Aku itu maha, itu pujian. Terus Allah muji nang makhluke, muji nang Rasulullah, muji nang para sahabat, muji nang malaikat, itu pujian jenis 2. Yang ketiga jenis pujian manusia makhluke kepada Allah. Kita memuji ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rahman ya Rahim. Bentuk syukur yang paling utama adalah pujian.
Jadi pujian itu ya syukur, maksudnya bukan syukur tidak harus matur suwun Pak, nggak harus tapi muji. Misalnya aku bab anak muji wong tua, itu nggak harus matur suwun bapak, tapi bisa diungkapkan ungkapan yang paling unggul yaitu wah bapakku memang ganteng hebat. Nah, itu juga syukur. Nah, Sangkune Pak Sekretari. yang ketiga, yang keempat, bentuk pujian ada 4 yaitu makhluk terhadap makhluk. Aku matur suwun nang Mas Indra, aku matur suwun nang Pak Mansur, aku matur suwun nang Mas Adi. Itu Mas Yun Mas ya dikai buku aku. adalah bentuk pujian. Nah, di terjemahan itu jarang yang menjelaskan ini. Nih gak ono nahwu sorof, ilmu dari pesantren yang banyak itu alhamdulillah pujian gitu saja. Nah, tak balen nih, falham pujian ono apa mau? Sama catet di dhewe wis. Pujian ada. Falhamdu mongko utawi kabehane puji. Segala puji lillahi ku tetap kedue Allah. Segala pujian itu pasti tetap milik Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu milik Allah. Hidupku dan matiku ini kupasrahkan pada Allah. Yo jalannya saja. Mas Indra muji Pak Mansur. Iku mong narasi deh. Tapi aslinya kabeh Gusti Ya, Gusti Allah. Sing gerakno Gusti Allah. Al-Qadimi sifate Allah, Al-Qadimi kang dingin. Dingin itu bahasa kuno. Dingin itu dhisik, terdahulu. Maha terdahulu. Allah itu maha terdahulu. Berarti gak ono sing disiki. Dingin itu bahasa kuno itu artinya dhisik atau dulu. Nah, nek ono kang berarti naat. Naat itu nun di atas. Lambangi engko rekaman tak share engko sambil belajar muntah tak percaya tulisannya gak meter-metake. Nah, sifatnya Allah mana al-awwali yang maha tur kang maha dahulu. kawitan. Nah, ini ada tur al-awwali tur kang moho. Nah, sifatnya mana Allah al-qadimi al-awwali tur kang moho kawitan atau maha terdahulu. Ya Allah itu ndak ada yang mendahului. Allah itu qadim. Makanya kalamun qadimullah. Kalamun Allah Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an itu ya Allah ya qadim terdahulu. Meskipun ayatu hakin minar rahmani muhdasatun. Mushafnya muhdasah, mushafnya baru. Awal itu apa? Al-awwali yang maha awal. Maha pertama. Permulaan. Qadim terdahulu. Al-awwali yang maha awal. Iki asmaul husna, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Makanya angel lho. Allah itu ya awal, ya akhir. Allah itu ya zat yang zahir, ya zat yang batin. Makanya gak usah dipikir diimani. Engko kapan-kapan kalau sudah tutuke kok paham dhewe. Sampai ngaji, bertahap tak jelas saiki. Ya apa sih Allah kok lahir? Ya Allah ya batin. Asmaul husna ada ya? Allah itu ya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah juga Al-Jabbar, Maha Pemaksa. Oh ya. Makanya nek Al-Akhiri Terakhir. tur kang moho pungkasan maha akhir, artinya Allah itu gak ono ben musnah kabeh yang enggak musnah adalah Allah. Gak usah dipikir. Jadi ini hanya pengantar, Mas. Sebagaimana pertanyaan Pak Mansur pas orang-orang pulang itu. Jadi al-awwal al-akhir ini kan waktu. Padahal Allah itu yang menciptakan waktu. Karena kita makhluk, maka penjelasannya kitab itu ya lewat bahasanya makhluk. Gak mungkin Allah al-awwal ini jangan dianggap waktu awal. Oh berarti Allah itu awal. Tidak seperti itu. Kenapa ulama pakai al-awwal al-akhir? Kenapa Asmaul Husna itu begitu? Karena kita itu enggak, kalau itu perantara kita mengenal Allah. Makanya tauhid pentingnya gini. Al-akhiri yang maha akhir pungkasan. Al-baqi tur kang moho. Tur itu dan atau tur al-baqi kang langgeng, maha langgeng. Jadi ini sama kayak menjelaskan, jangankan menjelaskan, menjelaskan makhluk saja kita sedang sulit. Misalnya anaknya sing cilik anak siapa?
Anak Mas Wawan niku teko. Pak, aku kok ono iku biyen aku metu teko ndi misalnya gitu. Enggak mungkin Mas Wawan jelasno nyolo iku lho gitu kan enggak mungkin dibukane. Maka pakai perantara. Perantara yang ini le. Itu kan begitu kan ya. Itu berarti apa? Apakah Mas Wawan enggak bisa jelaskan? Bisa kalau jelaskan. Tetapi menurunkan derajat bahasa pada anaknya. Nah, makanya kitab ini itu adalah pengantar yang dianggap kiai-kiai pas bagi orang-orang awam. Yaitu Aqidatul mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal yang lainnya. Maka Gusti Allah itu belum apa? Al-Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi, tur kang langgeng. Abadi. Bila tahawuli kelawan tanpa obah, berubah. Saya memulai menulis ini dengan membaca Bismillah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang daimal ihsan. Terus walhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Awwali yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Baqi yang maha langgeng. Bila tahawuli tanpa ada perubahan. Iki masuk ditepakno Al-Baqi juga wis ana maknane. Ini kan syair jadi ditambahi pas gitu. Bila tahawuli. Nah, diawali kan Al-Qadimil Awwali. Nah, jadi ini syair itu enaknya gitu. Ini memang kang langgeng. Iksan ini. Endi? Oh, Daimil Ihsani kang langgeng oleh nggawe bagus, kebagusan. Berbuat kebaikan itu langgeng ngono lho. Oh, berarti kebaikan mang berarti mulai teko sampai Ihsani mang. Yo sik awal enggak apa-apa. Suwe-suwe nek selancar malah gak usah maknani. Kang langgeng sifat kebaikannya. Nah, tak terusno sampai iki sik. Ben sesuk pas. Wis ya. Summa sholatu wassalamu sarmata ala nabi khairi mangqat wahada. Nah, lagune iki lagu anyar ya. Meneh balik nang lagu winginane. Nah, artine summa sholatu setelah alhamdulillah. Nah, iki koyo pidato lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asholatu wassalam. Nah, sekarang summa sholatu mongko nuli. Summa itu kemudian atau mongko nuli, bahasa Jawane mongko nuli. Kemudian asholatu utawi sholawat. Sholawat itu artinya apa? Tak artekno utawi Puji-pujian. Tambah rahmat takzim. Jadi sholawat itu tambah utawi tambahi rahmat takzim. Itu arti kitabnya begitu dari kiai-kiai. As-sholatu utawi rahmat takzim. Rahmat takzim. Jadi itu bukti bahwa sholawat itu memang doa, tetapi jangan pede. Oh, berarti Rasulullah tak dongakno ya. Bukan. Tetapi rahmat takzim. Makanya kenapa arti itu terjemahan itu sulit mewakili kata aslinya itu ini. Sarai penjelasannya tafsirnya itu as-sholatu utawi rahmat takzim. Artinya gitu. Kemudian kok nanti akan berbeda. Nah, Kemudian sholawat atau summa sholatu kemudian utawi as-sholatu utawi kok atau sih? Utawi atau Ya enggak, lu kok maca burine kok. Engko nek nang omah maca burine tandane utawi kok. Adapun utawi bisa di manane adapun. Summa sholatu mongko utawi sholawat atau rahmat takzim. Isi diartine rahmat takzim. Nah, eling penjelasanku biyen. Sholawat iku maknane iso akeh. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat. Sing nyolawati, sing ngomong iku Gusti Allah itu artine apa? Sing tahu tak sampean wis ono gitu ya. Itu rahmat kasih sayang. Kalau yang sholawat itu yang mengucapkan malaikat artine jaluk nang ngapura. Makanya ketika ono hadis Rasulullah, barang siapa yang sholawat sekian maka malaikat akan menjawab sholat lah. Artinya malaikat jawabannya jaluk nang ngapura nang wong sing membaca sholawat. Nah, itu di penjelasan banyak ada itu. Makanya diartekno karo kiai-kiai as-sholatu utawi tambahi rahmat takzim. Rahmat kasih sayang, takzim karena kehormatan. Karena menghormati kok pedene men kene atendong ana Rasulullah. Mesti
wis dijogo apa dipastikan maksum gak dosa. Jelas mlebu surga, malah iso nulung kok malah kene ndonga. Bukan itu. Nangkane orang-orang yang tidak percaya barokah itu Gusti Allah lapo sih bid'ah sholawat itu. Karena mengartikan as-sholatu adalah doa. Aku doa Rasulullah cek gampang iya gitu karena nggak ngaji dia nggak tahu hadis-hadis atau as-sholatu itu artinya apa. Suma sholatu mongko utawi atau mongko nuli kemudian gitu. Aku nuli kemudian. As-sholatu utawi tambah rahmat ta'zim, tulisi rahmat ta'zim aja. Wassalamulan keselamatane Allah, kasih sayangi Allah. Terjemahno kasih sayang Allah bukan doa kita. Sarmadan, aslinya sarmadan. Tapi di sairno ditepakno dadi sarmada. Sarmadan ing dalam selawase. Ya, ing dalam ini artinya dzok biasanya, dzorof. Engko rekamannya tak share sampean ambek mikir-mikir ngapalno tanda-tanda nguri. Sesuai nek biasa enak. Iki kan awal-awal. Kok nek satu kitab ini percobaan dalam selamanya. Kitab yang lain sampean suwe-suwe iso enak. Tsumma sholatu mongko nuli utawi sholawat atau rahmat ta'zim. Wassalamulan kasih sayang atau salami Allah sarmadan ing dalem selawase. Di dalam selamanya. Nah, sampean ndak bisa ngartikan gitu, makanya kudu Jawa. Di ing dalem belum tentu di dalam. Ketika terjemah, nek terjemahno kemudian sholawat rahmat ta'zim dan salam selama-lamanya. Enak bahasa Jawa berarti jenengan. Lha makane bahasa Jawa itu enaknya pegon Jawa utawi itu mengalahkan itu saya pastikan mengalahkan tradisi belajar yang modern. Kita ketika lama besok ketika ngerti oh ini berarti mubtada, oh ini khobar ini dibaca begini, makanya meskipun nggak ada harokat bisa baca. Ini sama kayak metode Al-Baghdadi, alifat ka, kayak gitu itu memang berat tapi penting adalah lebih detail dibandingkan ikro langsung. Nah, plus minus ikro itu cepat tapi nembele buri. Baghdadi ketat tapi langsung dapat banyak. Di dalam selamanya. Oke, sempatnya dimaknai we. Engko tak kei tanda sing mubtada, khobar mubtada itu mim, khobar itu kho gitu. Menurut karo tanda baca dulu. Wes ya. Utawi keselamatan sholawat salam mau sarmadan yang selamanya alan nabi iku khobar berarti kho di atas. Alan nabi nek gurung iso kho tulis iku gak apa-apa. Alan nabi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Sholawat salam itu selamanya tetep muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Diberikan Kanjeng Nabi maksudnya. Nek diartekno enak ya, langsung ketok enak tapi nggak tahu detil-detil. Muga tetap ing atase Kanjeng Nabi. Maksudnya dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi yang bagaimana? Khairiman rupane atau ya iku api-apike atau bagus-baguse wong. Khairiman. Nah, makanya suatu saat kalau jenengan biasa maknai ini ketika lulus Iqra ini saya yakin dan saya pastikan sampai nek maca Al-Qur'an waqafena. Gak kuat kok mau kan ada kan baca Al-Qur'an gak kuat waqafe gurung waya waqaf medhot. Baleni niku enak. Itu manfaat ngaji begini itu begitu. maknane katanya enggak terputus. Contoh ya aku manani ala nabi ku tetep ngatasi Kanjeng Nabi. Khairiman bukan khairiman kot tapi khairiman rupane atau iya iku api-apike bagus-baguse wong. Manungsa utawa Sesuai sampean terbawa dengan cara bacaku misalnya saya sidi. Ketika baca Al-Qur'an enak. Wes ya. Rupane Kanjeng Nabi mau rupane yaitu maksudnya kalau di Indonesia kan yaitu sebaik-baiknya orang. Pat wahada kang teman-teman nyuwijiake, mentauhidkan, menyatukan, mengesakan
sapa wong. Sapa man mau. Qad wahada kang temen-temen wis nyuwidiake sapa wong. Lapo dikek sapa wong? Ya siku carane belajar ngono. Kok suwe-suwe roh. Teman-teman nyawi. Sapa wong. Artine Mami. dan kemudian sholawat dan salam selamanya semoga tercurahkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu khairiman, sebaik-baiknya orang yang sungguh telah mengesahkan Allah. Jadi Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan Allah, tidak ada tandingannya. Wa alihi, dan sholawat dan salam tadi, wa alihi lan kawula keluargane atau rakyat apa ya keluarga lan keluargane atau keluargane atau ya keluargane Nabi, Anak istrinya. wa alihi dan keluargane Rasulullah, itu kembalinya Rasulullah, wa sahbihi dan sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat Nabi. Jadi ini kelanjutannya, semoga sholawat dan salam itu tercurahkan kepada Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang membawa tauhid. Terus kemudian semoga juga tercurahkan kepada wa alihi, keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi, wa man, dan semoga juga tercurahkan wa man. Wong, langsung ngono wong. Wong. Iya, siapapun wong. Tabi'a, aslin tabi'a, tapi karena syair jadi tabi'. Tabi'a kang anut sapa wong, sapa man. Jadi terjemahannya bebasnya semoga kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul Nabi Muhammad khairiman, yang sebaik-baiknya itu sebaiknya orang yang mengesahkan Allah, dan kemudian juga kata sambung nih, dan kemudian juga semoga tercurahkan kepada, kan ngono seolah-olah, semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat-sahabat Nabi, dan orang-orang yang ikut Nabi. Pengikut Nabi. Sabila dinil haqqi. Nah, wakofe langsung ngono, gak mungkin sabila, ngono gak. Sabila dinil haqqi, anut neng di. Wong anut nang apa? Sabila dinil haqqi, anut ing. Nah, ing iki mim fa. Engko goleki nang mburi. Anut iku dhuwure mim fa maf'ul, objek. Sabila dinil haqqi, ing dalane, sabil dalan, din itu agama, al haqi kang hak, kang bener. Anut ing dalane agama sing bener, sing hak. Ghairu mubtadi'in. Iki nek mau gak iso maca, iki mau tabi'ah, saiki mubtadi' gitu ya. Nah, suwe-suwe iso iku gak usah di sementing iso sik. Manut sik. Ghairu mubtadi'in, hale ora gawe bid'ah. Hale itu berarti dengan keadaan. Hale itu engko burine ketandane apa? Nah, engko ditulisi. Jadi meneh nek ana kata hale, sampean gak usah tulisi hale kon dengan keadaan, tapi cukup dikai hak ndur. Sret. Bacanya hal. Iku hale. Hale wong kang Hale tanpa atau ora nggawe bid'ah. Mubtadi itu orang yang membuat tidak membuat bid'ah. Mubtadi itu yang membuat bid'ah. Bid'ah itu ya wong perkara sing gak ono diono-ono. Yo tulis bid'ah sik sampean mikir ngaji gini itu enggak usah, makanya urutanku enggak usah mikir-mikir jero. Enggak usah mikir jero. Pokoke utawi-utawi sik ikut nurut itu. Koyo mau anake Mas Wawan teko iki apa wis pokoke iki kok pengen ero ae. Dedes ae. Suatu saat itu akan ada, kita tahu. Fitnya. Ya. Tak tambahi siji ben babe nambah siji. Apa sudah ada ini. Jadi ini baru mukadimah, ini berapa bait iki? Siji, loro, telu, papat. Papat itu baru pembukaan. Tak tambahi tapi meneh pas ketemuan maneh kita ulangi enggak apa-apa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah al-imanu billahi ta'ala, bab tentang iman kepada Allah. Meneh penjabaran lebih jauh nih pertemuan berikutnya. Ben lebih enak.
Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi 20 sifah. Titik ya, wa ba'du. Ini jadi kayak pidato gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama ba'du. Wa ba'du lan anapun Lan anapun. ing dalam sakwuse yang tersebut kang sebut. Wa ba'du itu artinya dan setelah menyebut kuwabe mau. Abda ubis bismillah sholatu wassalam. Dan anapun kan sebut kan setelah menyebut semua. Wa ba'du lan anapun ing dalem sakwuse yang tersebut kang kesebut semua no, di awal. Jadi artinya wa ba'du ngono. Wa ba'du setelah bahasa Indonesianya kira-kira ngene. Setelah menyebut Wa ba'du awal. dan setelah saya menyebut menyampaikan bismillah, sholawat, sak terusnya mau wa ba'du. Titik. Itu titik mukadimah. Titik fa'lam mongko ngertiyo sira. Nah, ini kenapa motivasinya pernah tak jelas nih. Jenenge afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bukan fadzkur tapi fa'lam. Bahwa berarti iman itu kudu diilmoni. Fa'lam itu dari kata ilmu, fa'lam alima, ngerti. Istilah kamu. Maka iman itu yang kalau bisa sah benar-benar sah ya harus diilmoni. Makanya kitab iki rodok tak paksa karena Hubungannya dengan madhab tauhid. yang masyhur, madhab yang terkenal yang tidak ada bantahannya itu adalah iman itu bisa sah kalau dengan ilmu. Gak sekedar ikut oh iya pangeran siji, oh iya bener. Enggaknya itu tapi Allah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi harus diilmoni. Fa'lam bukan fadzkur, bukan dzikiro. Tapi hati sih ketahuilah ngelmonono Biwujudi. bahwa la ilaha illallah. Lah saiki ngene. Setelah menyebut semua tadi, fa'lam mongko ngertiyo sira, ketahuilah. Kamu Sira itu kamu. ya. Fa'lam ketahuilah he kalian. Biwujudil ma'rifah, ketahui biwujudil ma'rifati, asline ma'rifati. Biwujudil ma'rifati kelawan wajibe ngerteni atau ngaweruhi. Basa kunone ngaweruhi. Setelah ama ba'du maka ketahuilah Wajibe ngerteni, kelawan wajibe ngaweruhi. mengetahui. ngerteni ngaweruhi. Tapi nek basa Jawa itu weruh ambek ngerti ku yo ana Beda. konsepnya beda sam. Ana sing konsepno beda. Mengetahui. Wajibe mengetahui. Biwujubi ya gitu ya, biwujubi ya. Mbak. Nah, nek nang kitab iku ana biwujud iki. Biwujubi. Nah, sing bener biwujubi iki salah ketik iki. Biwujubil ma'rifah. Rifati. Karena syair di pedet biwujudil ma'rifah. Ngono ya, ben enak pas. biwujubil ma'rifati kelawan ketahuilah kelawan wajibe ngerteni. Mengetahui. Ingatlah setelah amma ba'du ketahuilah ada yang wajib Dimengerti. mengerti. Min wajibin saking perkara sing wajib. Lillahi kedue Allah. Jadi ketahuilah wajib mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah. Wajib itu ya gak karena Allah itu pasti begitu gitu. Sing wajib. Itu wajib kita ketahui. Wajib Lillahi. kedue Allah. Lillahi. Mengetahui ke apa? Isrina ing 20. Isrina ing 20. Ing apa mau tandane? Mim fa. Ing 20 sifatan apane? Sifat. Nah, kok goleki apane tandane apa? Artinya min wajibilillahi isrina sifatan. Tapi karena syair dipasne min wajibilillahi isrina sifah. Nah, dilakono ngono kan gak enak. Min wajibilillahi isrina sifatan kan gak enak. Nah, ini mau gampangnya tok. Nah, jadi penjelasannya simpel dulu, besok tak jelasno. Kalau pertemuan kita banyak penjelasan-penjelasan. Jadi diantaranya pertama adalah
kita sebagai orang mukmin Islam, ngaku Islam itu pertama kali yang wajib itu sebenarnya bukan pertama urutannya yang wajib bukan sinau suriah mestinya begitu atau sinau piye carane wudu. Tapi kan belajar kan iso wae dicelong ini karena hidayah kan macam-macam. Ono sing hidayahi perkara kesandung watu untuk hidayah ya iso. Ono sing macam-macam. Nah, maka ketahuilah bahwa yang pertama kali wajib bagi orang mukmin yang ngaku iman Islam itu adalah mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Ini kenapa Allah disifati? Wong pangeran ngomong sama lah. Sifat itu adalah perantara kita manusia untuk mengetahui. Karena kalau nggak ada sifat sulit. Sama delon. Anak kecil tadi bicara, "Bu, aku iso lahir iki apa, Bu?" misalnya gitu ya. Menjelaskan pasti gak didono. Yo iku lho gitu. Itu lho dalan urip gitu. Tapi dengan cara gitu, ngene sampean ngene, itu pasti dengan persifatan-persifatan. Gambaran. Nah, gambaran sifat. Karena apa? Menurunkan derajat bahasa. Padahal Allah sendiri juga nggak bisa dibahasakan sebenarnya. Tapi ini kalau kita nggak pakai bahasa, terus kita mengenal Allah dengan cara apa? Ini perantara, sarana. Wis pokoknya diimani. Nah, berarti yang wajib pertama adalah mengenal bahwa Allah punya sifat wajib 20. Wajib itu artinya bukan wajib Pak Mansur wajib sholat. Berarti Allah wajib itu bukan begitu. Tapi wajib itu mesti bahwa Allah punya 20 sifat itu. Nah, ini apa jenenge? Kalau nggak tahu sifat wajib itu problem sebenarnya Pak, problem. Tapi kan kiai-kiai ustaz itu kan nggak mungkin, ya apa wong problem kan nggak mungkin gitu. Karena apa? Kalau kita jangankan Allah, makhluk istri suami istri kita. Karena saking cintanya suami, tanpa mengenal dulu istrinya, menggebu-gebu, wah tak tukono coklat, tak tukono apa? Tak tukono kembang, ngono ya, wus pakai tiba bojone pacare iki atau bojone gak seneng coklat. Senengnya duit, Pak. Misalnya. Itu kan problem. Sama kayak seolah-olah kesalehan-kesalehan. Akhirnya nganggep biasanya ngono kuwi elek biasanya, ono eleke. Nganggep wong liya dhek berangkat iku seolah bener dhewe tanpa disadar. Itu biasanya indikasinya dia belum mengenal apa yang mau didekati itu. Siapa yang mau didekati itu. Begitu ono wong sing delurung, wis neraka. Dia pada waktu itu juga akhirnya lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Oh iki dosane akeh gede ngene. Karena saking solehe tanpa mengenal dulu apa yang wajib dikenal. Akhirnya dia lupa bahwa Allah itu akbar. Allah itu maha besar. Gitu Pak ya. Jadi seringkali kesalehan-kesalehan itu belum tentu didasari dengan kemakrifatan atau pengenalan terhadap sesuatu. Soleh, ketoke wapi gitu Pak ya. Padahal sing mau diapi iku gak seneng model gini ku. Contoh ada lagi nih, Allah itu seneng punya hadis-hadis dalam hadis itu Allah itu seneng rukhsah atau diskonnya itu diambil. Diskonnya Allah itu diambil. Contoh. Allah ngekei diskon nek wong lelungan adoh. Secara fikih pas. Iku jamak kosor. Saking soleh Pak. Sampai ono qobliyah ba'diyah gitu ya. Dia ketoke apik Pak nggih. Ketoke apik. Tapi dia lupa bahwa Allah punya sifat nek diskonnya iki meringankan diambil, dilakukan Allah seneng. Ini efek sama kayak pacar lanang ngekei kembang, ngekei coklat, ngekei buku, padahal gak seneng moco, senengnya duit Pak. Coba misalnya kenal pertama, apel gak perlu lama-lama, karena saya tahu pacarku gak seneng diapeli suwe-suwe. Senengnya dijak melaku. Ya ingat ya. Maka orang yang gak pernah belajar ini biasanya gini, ya apa sih, ada pondokan nih, tidak majelis yang model gini gak gelem. Ada gak? Banyak gak? Banyak. Makanya kalau yang terpenting kalau kita punya ilmu, delok wong iku gak perkara nafsu atau gak perkara aku iku mangkel mbek Mas Indra, enggak, tapi pakai ilmu. Sama kayak ceritanya Gus Bae itu. Dipikir orang ini menghormati apa? Kecewa dengan makhluknya. Wong mau. Padahal dia nekani omahe karena ada perintah. Allah
seneng Menyampaikan. makhluke iki nekani undangane wong. Sing wong iki niate jebak ngecewakno, tiba iki gak kecewa ulamanya. Itu kan ya. Artinya apa? Kita apapun harus ada ilmu. Sama kayak Mas Adi ahli listrik. Nek gak gawe ilmu, aku gak gawe ilmu. Bakal iso. Kayak ngene ae gitu. Padahal ada ukurannya sendiri, ketoke apik versiku. Sampai ketika Mas Adi gawe listrik model ngene iku tak paido. Karena saya soleh dalam ketika soleh itu artinya dalam listrik ya aku seolah-olah soleh. Lu bantani listrik urusan. Padahal saya nggak pakai ilmu, nggak kenal iki piye, kandungannya piye. Akhirnya sampai biasanya penyakitnya kalau ini nggak ada yang ingatkan, nyalahno Mas Adi yang ahli listrik. Gitu. Jadi di agama itu juga terjadi, tetapi kalau listrik iso nyetrum langsung, agama ndak kelihatan. Kalau kedokteran iso malpraktek, iki gak iso malpraktek. Padahal asline bosok jerone misalnya gitu ya. Nah, jadi maka untuk menutup ngaji malam ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperbarui. Saya niat memperbarui jeneng wong aku akeh salahe, akeh laline. Maka ngaji malam ini sebenarnya tidak saya niatkan dawi atau engkei wejangan sampean-sampean, tapi awakku dhewe kadang aku lali. Sambil ngeling-eling pelajaran masa kecil. Ini pelajaran masa kecil. Miwajibilillahi isrina sifat. Sebagai sangu malam ini, sementara kita tahu bahwa cerita tadi, penjelasan tadi, terus duwe sangu bahwa Allah itu punya sifat 20. Isinya apa? Allah alam bisawab meneh. Dilanjut. Pertemuan selanjutnya. Nggih, fallahu maujudun qatimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi Allahu alam bis sawab. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.